Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Danar dari kelompok 7. Kali ini ingin sedikit membagi informasi tentang programmer, khususnya komputer, dan juga kode etik ataupun etika seorang programmer komputer. Mungkin saya awali dengan apa itu programmer komputer. Programmer komputer adalah sebuah profesi yang bertugas untuk membuat sebuah program melalui bantuan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan melalui otomasi dengan bantuan perangkat lunak atau software. Tugas inti dari seorang programmer sama seperti tugas sebuah program itu sendiri. Sebuah program itu didesain dan dikembangkan agar mampu membantu manusia sebagai pengguna atau user dalam mengatasi kegiatan kesehariannya. Jadi, tugas seorang programmer komputer adalah menolong manusia menyelesaikan kegiatan sehari-harinya dengan bantuan komputer. Kemudian saya akan membahas beberapa kode etik ataupun etika seorang programmer. Dan seperti bisa teman-teman lihat, ini ada poin-poinnya, bisa teman-teman lihat langsung, akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, kali ini saya akan memberikan informasi tentang beberapa kode etik seorang programmer ataupun etika seorang profesional programmer. Yang pertama, seperti bisa teman-teman lihat, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware dengan sengaja karena akan sangat merugikan tim ataupun klien yang kita handle. Kemudian yang kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Jelas, dalam tim kita harus memberikan informasi yang termudah. Kemudian seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat, sama seperti yang kedua tadi. Dalam tim kita harus saling membantu. Kemudian seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau telah meminta izin. Yang kelima, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa seizin pihak pertama ataupun klien yang kita handle. Kemudian tidak boleh mencuri software khususnya development tools karena bisa berhubungan dengan ranah kriminal. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin, karena bisa dianggap kita mencari keuntungan di luar kewajiban. Kemudian poin selanjutnya seperti yang bisa teman-teman lihat, yaitu tidak boleh menulis kode dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain. Ini seperti apabila ada seorang programmer yang mungkin secara tidak sengaja salah dalam penerapan bahasa pemrograman, dan kita dengan sengaja melaporkan kepada klien, kepada pemberi proyek, dengan tujuan agar kita bisa diberikan proyek tersebut ataupun lebih banyak mendapat porsinya, itu tidak diperbolehkan dalam sebuah kode etik seorang programmer ataupun etika seorang programmer. Kemudian poin yang selanjutnya itu tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan dan juga tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja dalam pengembangan suatu proyek, karena itu sudah di luar dari ranah seorang programmer, bukan dalam ruang lingkupnya, karena seorang programmer itu hanya mengerjakan sebuah bahasa pemrograman dan dalam pengembangan sebuah aplikasi ataupun program. Tidak diperbolehkan untuk membocorkan hal-hal yang di luar dari kewajiban mereka. Bisa teman-teman lihat poin selanjutnya, itu tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain dan juga tidak boleh mempermalukan profesinya. Saya rasa tidak hanya programmer, tapi semua profesi juga tidak boleh mempermalukan profesi yang sedang dia geluti dan juga tidak mengambil keuntungan dari pekerjaan yang orang lain kerjakan, sedangkan hasilnya orang tersebut tidak mendapat apa-apa, sedangkan kita yang mendapatkan keuntungan. Saya rasa itu sangat tidak etis dan tidak enak untuk dinikmati hasilnya. Kemudian tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi, karena pemberi proyek ataupun klien tahunya kita yang membuat ataupun programmer tersebut yang membuat, sehingga dia harus mengetahui kekurangan dan kelebihan dari aplikasi tersebut. Kemudian tidak boleh mengenakan bug yang ada di dalam software nantinya programmer. Ini seperti programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membentukkan bug sehingga mendapatkan tambahan finansial, sedangkan itu di luar dari perjanjian. Kemudian terakhir, terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer sehingga programmer tersebut bisa mengembangkan lagi ilmu yang bisa digunakan ke depannya dalam proyek yang lain. Kemudian poin selanjutnya itu berbeda dengan profesi lainnya, programmer tidak ada undang-undang yang dibuat oleh negara ataupun badan khusus yang mengurusi peraturan programmer. Dari sisi peraturan biasanya tertulis dalam suatu surat di atas materai jika bekerja di perusahaan, selebihnya dengan ucapan. Programmer juga harus menaati peraturan, tidak sekedar buat program menjadi di antara lainnya menaati peraturan yang sudah disepakati antara PT dengan programmer. Kemudian menjalankan semua prosedur yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, harus siap diterbangkan ke daerah manapun jika daerah tersebut mengalami system down. Mungkin di sana tempat tersebut belum ada programmer yang mumpuni, sehingga kita apabila bekerja di sebuah perusahaan, kita harus siap untuk diterbangkan kemanapun apabila daerah tersebut mengalami gangguan ataupun aplikasinya sedang tidak berjalan. Kemudian siap kerja lembur, karena kapanpun kita harus siap untuk dipanggil. Kemudian siap bekerja dalam tim dan juga sehat lahir dan batin. Kemudian poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu adalah beberapa pelanggaran kode etik dan akibatnya apabila kita melanggar dari etika tersebut. Akan saya jelaskan di video selanjutnya.
Di setiap aturan pasti memiliki sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar dan pasti akan ada konsekuensinya. Pertama, konsekuensi yang kita rasakan, teguran kecil dari klien ini biasanya dilakukan melalui lisan terlebih dahulu, tapi bisa membuat pikiran seorang programmer itu kacau dan merasa terlalu diatur oleh klien tersebut. Kemudian, teguran keras dari bos ini terjadi apabila kita tidak bisa menghandle kebutuhan si klien, seperti apa yang kita develop ataupun aplikasi yang kita bangun itu tidak sesuai dengan keinginan dari klien, maka teguran keras pasti akan keluar dari si klien ataupun bos. Kemudian pemutusan kerja secara terhormat itu bisa saja terjadi apabila kita dirasa tidak capable dalam urusan tersebut. Kemudian pemutusan kerja secara sepihak bisa saja terjadi apabila sanksi-sanksi di atas ataupun peraturan-peraturan di atas terlalu sering kita langgar dan kita abaikan. Oke, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan tentang etika seorang programmer. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baiklah, ini merupakan lanjutan dari video dan nama Hendra, teman saya. Kami dari kelompok 7 di mata kuliah etika profesi. Ini ada tugas etika profesi, tugas kelompok. Saya membuat video ini menggunakan Filmora dengan saya pasang juga watermark di sini ada. Saya bikin video ini tentang etika profesi, maksudnya di sini menjelaskan bahwa membuat website dengan template Bookmart dengan bantuan dari Bootstrap. Nah, di sini juga kita dengan sebagai etika yang juga memberikan kita tuh buatnya pakai Filmora. Jadi saya pasang watermarknya, ya udah saya lanjut coba langsung. Untuk pertama-tama kita aktifkan SAM-nya dulu, di Apache dan SQL-nya dulu. Lanjut kita coba buat dulu filenya dulu. New file, kita langsung aja dulu simpan, set filenya di mana. Kita simpan di SAM ya. Kalau teman-teman SAM-nya ada di C atau di mana, ya tahu di SAM teman-teman di dalam Datadog-nya ya. Lanjut, saya akan bikin folder baru, sini kasih nama tes. Apalagi kita harus buka dulu, langsung masuk formatnya. Tadi tuh kita kasih tes ya, tes juga sih, tes HTML. Nggak usah, kita langsung aja bikin tes PHP aja biar lebih enak codingnya. Lanjut save ya. Di sini saya akan pakai shortcutnya ya HTML, langsung keluarkan formatnya, atau bisa juga pakai tanda seru, langsung kita jadi juga shortcutnya tanpa perlu coding lagi. Lanjut kita langsung aja pakai template-nya, kita buka di Bootstrap-nya. Nah, di sini kita static, langsung kita copy, ada link CSS, jadi kita langsung di situ, kita nggak perlu lagi ngoding CSS. Lanjutnya kita butuh JavaScript-nya. Ini ada JavaScript, mana ya? Ini JavaScript-nya cuma 100, berarti ini bukan. Kita coba cari dulu mana ya, nggak ada. Mana ya? Oh iya, seperti saya ada bookmark saya coba buka ya. Di sini ya masih nggak ketemu sih, langsung bookmark aja lah. Nah, ini bookmark saya, langsung getting started, langsung ke JavaScript, copy ya, kita copy JavaScript-nya, kita kasih codingan kita, taruh di dalam body ya. Sebenarnya nggak harus di dalam body, nggak harus di dalam body sih, bisa juga sih di bawah body, yang pasti di dalam HTML aja. Saya coba di dalam HTML, di luar HTML, di luar body maksudnya. Lanjut, saya akan coba. Nah, di sini juga ada bantuan, misalnya saya nambahin kayak yang di atas
tampilan misalnya kayak home apa-apa. Nah itu ada shade-nya, kita copy, letakin di dalam body. Oke, langsung saya buka localhost. Yang ini jangan lupa ya, nggak harus aktifin misalnya. Kita ketik localhost tadi itu apa namanya, tes iya tes lupa PHP nya. Tes PHP, lanjut ya kayak gini kan tampilan awal. Kayak biar lebih rapi kita coba tambahin lagi kita coba tes di saya simpen dalam div dulu aja ya. Biar nanti kalau mau nambahin atau ngapiin lebih gampang. Container use dot fluid. Oke. Ada jadi kita copy yang tadi. Kita cek dulu bagus ada perubahan atau enggak ya. Ada perubahan ya. Oke lah. Kita coba lagi. Wow. Salah ngetik ya. Container. Lanjut. Coba terus lagi dilihat ada perubahan ya. Ini udah lumayan happy. Saya coba satu ya, ini masih kosong sih sebenarnya karena kita hanya belajar template. Nanti kalau coding mau tambahan ya bentuk lebih lanjut ya. Selanjutnya saya kasih carousel kayak tampilan slide gitu. Yang carousel ada pilihannya mana aja. Ini ada yang model kayak gini langsung, ini ada yang kayak ini, atau ini aja kita pakai ya. Tahu di atas ya. Nah di atas di bawah dari yang kita copy tadi, tapi tetap di dalam div ya. Save. Kenapa saya bukain salah? Gila. Itu gambarnya masih kosong. Kita coba masukin gambar dalam coding kita. Saya cari dulu, coba cari gambar dulu ya. Cari gambarnya kita buka video. Apa? Langsung cari aja gambar ya. Ada sih gambar dari situ. Mana ya? Ini boleh. Saya buka. Letakkin gambarnya di dalam SVG di dalam ya. Oke. Kita tes cek dulu. Ya. Seperti ini. Gambarnya soalnya ada satu, jadi pas GC langsung kosong. Jadi kita minimal harus ada 3 gambar. Di situ kita kasih 3. Dalam coding ada 3 kalau nggak salah. Oke. Ini ya. Karena kita pakai template kan. Oke. Lumayan rapi ya. Tinggal kalau yang mau nambah-nambahin kayak background atau apa ya sih tinggal ditambah sendiri sih sebenarnya. Kalau soalnya ya yang lebih rapi sih pakai ini, lebih gampang. Ini ada juga misalnya mau pakai nambah lain, ada kan banyak di sini tipe
saya sih langsung rekomendasi kalau pakai Bootstrap di sini, pakai dokumentasinya banyak bisa dicari di shootnya ya. Oke, demikianlah video saya dengan video moral untuk kelompok etika profesi. Terima kasih yang telah melihat dan menonton. Boleh bantu-bantu subscribe untuk YouTube teman saya dan nama Hendra. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.